Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dewa Oli Fikri dari kelas MP 4604 dari jurusan D3 Digital Marketing, Fakultas Ilmu Terapan dengan NIM 6704223029. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 5, 6, 7, sampai dengan 8, yaitu 4 pertemuan. Dari matkul atau mata kuliah manajemen produk. Yang pertama yaitu pengertian value creation dan customer value. Value creation adalah aktivitas yang kita lakukan untuk meningkatkan nilai dari produk atau jasa bagi customer. Jadi, di dalam sebuah value creation, kita perlu melakukan perubahan atau memodifikasi. Jadi, value dari sebuah produk ataupun jasa kita bisa jadi lebih meningkat serta berkembang. Customer value, persepsi customer terhadap kualitas ataupun keuntungan yang dirasakan, baik itu produk ataupun layanan jasa yang mereka dapat membayar dengan nilai manfaat bagi konsumen adalah selisih manfaat. Strategi produk adalah salah satu strategi yang membuat produk baru ketika produk sudah memasuki fase dewasa ataupun kejayaannya. Perlu adanya produk-produk yang baru untuk menggantikan produk tersebut. Elemen-elemen yang harus kita perhatikan sebelum melakukan strategi para produk, yaitu perlu dilakukannya strategi, baik itu produk baru ataupun pengembangan suatu produk yang baru. Semua ini adalah usaha yang dilakukan perusahaan dan perubahan bentuk serta menyederhanakan dan membentuk kembali yang tujuannya untuk meningkatkan kepuasan terhadap konsumen. Pertemuan ke-6 yaitu tentang Customer Analysis in Disruption Era. Perilaku pembelian konsumen mengacu pada perilaku akhir atau individu dan rumah tangga, yaitu pembelian sebuah barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Karakteristik yang dipengaruhi perilaku konsumen adalah yaitu kultural, sosial, personal, psychological, and buyer. What customer view and how they ask it. Customer view benefit, not products, dan biaya customer akan menggunakan produk tersebut secara regensi atau sering. How customer cost multi-trip model question. Media apa yang menjadi sarana konsumen mengenal produk? 2. Seperti apa persepsi iklan dari setiap media? 3. Apa yang menjadi bobot penilaian paling besar dari sebuah media? 4. Keputusan seperti apa yang dilakukan untuk mengombinasikan dalam menyampaikan informasi. Teknik mengetahui harapan pelanggan, yaitu survei pelanggan, analisis data, focus group, analisis media marketing channel, menjalin hubungan dengan pelanggan. Materi 7 yaitu market potential and sales forecasting di era distribution technology. Definisinya yaitu forecasting adalah jumlah penjualan yang diharapkan dapat dicapai dalam berbagai kondisi pada waktu atau periode yang ditetapkan. Sedangkan potensial yaitu jumlah atau maksimum penjualan yang layak untuk didapatkan atau dicapai dalam berbagai kondisi pada waktu atau periode yang ditetapkan. Hal pokok yang bisa digunakan untuk menilai pasar potensial ada 5. 1. Untuk membuat keputusan masuk atau keluar. 2. Melihat sejauh mana produk bisa ditingkatkan nilainya. 3.
untuk membuat keputusan lokasi dan distribusi sumber daya lain. 4. Untuk membuat tujuan dan evaluasi kinerja. 5. Sebagai masukan dan peramalan atau forecasting. Sumber informasi terbagi 6, yaitu 1. Sumber pemerintahan, 2. Asosiasi perdagangan, 3. Data perusahaan pribadi, 4. Analisis keuangan dan industri, 5. Pers populer, 6. Intern. Produk baru dan berkembang potensi. 1. Keuntungan relatif, 2. Kompatibilitas, 6. Risiko. Metode dalam menilai pasar potensial dan potensial penjualan analisis berdasarkan A. Tentukan calon pembeli atau pengguna produk potensial. 2. Yaitu B. Tentukan beberapa banyak dalam setiap kelompok pembeli potensial yang ditentukan berdasarkan langkah dalam menentukan pelanggan potensial. Dan yang terakhir C. Memperkirakan tingkat pembelian atau penggunaan. Fungsi peramalan yaitu terbagi 5, yaitu 1. Untuk menjawab pertanyaan bagaimana jika, 2. Untuk membantu mengatur anggaran, 3. Untuk memberikan dasar bagi sistem pemantauan, 4. Untuk membantu perencanaan produksi, 5. Analisis keuangan untuk menilai suatu perusahaan. 5 bisnis yang bertahan pada masa pandemik, yaitu food and beverage, 2. Produk atau jasa kesehatan, 3. Jasa pendidikan dan pelatihan, 4. Bisnis digital, 5. Kebutuhan bahan pokok. 11 bisnis yang terdampak parah pada masa pandemik, yaitu contohnya kapal pesiar, hotel, money charger, pusat kebugaran, film atau produksi, maskapai penerbangan, agen atau travel, tukang cukur, dan properti. Wedding, organizer, dan mall. Materi 8 yaitu tentang Developed Match Product Strategy to Face Disruption Technology. Fungsi-fungsi yang mendukung pengembangan strategi produk R dan D. Production, Finance, dan Marketing. Manfaat strategi terbagi 3, yaitu 1. Meningkatkan koordinasi antar fungsional di area organisasi maupun di dalam pemasaran. 2. Strategi menentukan bagaimana sumber daya nantinya dialokasikan. 3. Harus mengarah ke pasar unggul posisi. Sebuah strategi pemasaran kompetitif atau masuk akal. Ini adalah suatu yang tidak dapat dilakukan oleh pesaing. Ini adalah suatu yang akan dipilih oleh pesaing untuk tidak dilakukan atau mengerjakan. Pesaing akan rugi jika mereka melakukannya. Itu menyebabkan jika untung jika pesaing melakukannya. Elemen strategi produk terbagi 7, yaitu pernyataan tujuan, pemilihan alternatif strategi, 3. Pemilihan target pelanggan, 4. Pemilihan target pesaing, 5. Pernyataan strategi inti, 6. Deskripsi bauran pemasaran pendukung, 7. Deskripsi program fungsional pendukung. Pemilihan alternatif strategi terbagi dalam 2 dan macam-macamnya. 1. Meningkatkan penjualan atau market share. Strategi pengembangan pasar. Strategi penetrasi pasar. 2. Meningkatkan profitabilitas, yaitu mengukur pengurangan input. 2. Meningkatkan pengeluaran. Pemilihan target pelanggan. 1. Ukuran atau pertumbuhan segmen. 2. Peluang untuk memperoleh keunggulan kompetitif. 3. Sumber daya tersedia. Posisi strategi inti yaitu 1. Harga biaya, 2. Diferensiasi berdasarkan produk, fitur, penawaran atau layanan, yaitu kualitas, status dan gambar, merek, kenyamanan dan layanan, dan distribusi.
Mengapa diperlukan pengembangan produk? 1. Untuk menjalin kelangsungan usaha perusahaan. 2. Produk life cycle yang semakin pendek. 3. Kondisi pasar yang berubah. 4. Sasaran keuangan. 5. Diversifikasi usaha. 7. Reguler. Strategi pengembangan produk ada dua, yaitu strategi reaktif dan strategi proaktif. Kapan perusahaan menerapkan strategi reaktif atau proaktif? 1. Potensi atau peluang pertumbuhan atau ukuran pasar dan daya beli. 2. Pelindungan terhadap inovasi. 3. Sumber daya manusia perusahaan yang memadai. 4. Kekuatan pesaing dalam pasar. 5. Posisi organisasi dalam sistem produksi dan distribusi. Sampai disinilah materi yang saya dapat sampaikan. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.